Oke, dilanjut. Sekarang pertanyaan ke-11 dari Muhammad Yunus. Ini ada 2 pertanyaan, Mas. Ini yang pertama dulu ya, soalnya pertanyaan yang kedua tuh ada yang tanyanya sama gitu. Nanti biar jawabnya jadi satu. Pak D mau tanya, apakah Bapak bisa gambarkan bagaimana jika Bapak atau ada orang yang menerima jika diminta untuk menikahi gadis di desa gaib seperti yang di Ungaran atau yang di Gunung Slamet atau di desa gaib yang lain? Ya, kebetulan pergaulan saya atau persinggungan saya lebih tepatnya dengan dunia jin itu tidak hanya terjadi di gunung ya, itu juga terjadi dalam hal pesugihan. Jadi pada fase hidup selanjutnya saya mengalami sesuatu yang membuat saya terpaksa untuk mengambil pesugihan. Jadi intinya begini, saya terlibat pada usaha di mana ada sejumlah modal yang dititipkan, lalu setiap bulan mendapatkan keuntungan. Tetapi modal ini kemudian dilarikan oleh seseorang sampai ke Singapura dan ini menjadi kasus. Nah, persoalannya, jadi orang-orang yang menitipkan karena banyak yang lewat saya juga, itu mintanya ke saya. Sampai setiap hari saya didatangi aparat polisi, tentara, dan saya sudah mencoba untuk menyerahkan diri. Sudahlah, tahan saja kalau saya memang salah. Tetapi karena saya tidak bersalah, karena bukan saya yang mengelola uangnya, itu kan hanya karena mereka tidak kenal sama si X, maka saya bawa ke si X. Nah, mereka ini kemudian menagihnya ke saya, tidak mau ke si X gitu. Nah, karena tidak ada lagi yang bisa saya berikan, jadi apapun yang saya punya waktu itu sudah saya berikan. Jadi mulai dari TV, meja, kursi, saya sampai duduk di tikar, sampai pada waktu itu kan saya jadi wartawan lepas. Jadi kalau tulisan saya keluar, sudah pasti sorenya akan ada orang ke rumah saya untuk menagih. Ini honornya untuk saya, gitu katanya. Nah, padahal anak-anak saya masih butuh susu. Dan sudah saya coba cara apapun, termasuk pengajian apa-apa gitu. Tidak berhasil. Saya mulai berpaling. Saya ingat pada saat terjadi peristiwa di Gunung Slamet pun Tuhan acuh tak acuh. Sekarang pun juga seperti itu. Jadi selalu ada titik di mana ketika saya dicobai Tuhan itu, kalau saya nggak kuat saya akan berpaling. Bagi saya yang penting adalah bertahan hidup, gitu ya. Nah, untuk soal ini monggo kalau saya dibilang orang yang mursal atau apa, nggak apa-apa juga. Tapi bagi saya kehidupan itu lebih penting. Toh ketika saya mengambil pesugihan ini, uangnya tidak saya pakai, tapi tujuan saya adalah saya berikan pada orang-orang ini supaya mereka, jadi ketika ditagih saya tidak marah, saya kasihan. Karena mereka menagih ke saya pun itu sudah dengan dengan ribuh, karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena ini kasus sudah jadi kasus polisi, kan sudah dianggap selesai. Lah uang mereka bagaimana? Nah, akhirnya kembali ke pesugihan itu. Di antara pesugihan itu ada yang harus dilakukan, itu dengan cara pernikahan. Nah, saya bisa ngomong ini karena saya mengambil gitu ya. Andai kata itu terjadi, maka setelah saya mati, saya ikut dia. Dan umur saya itu masuk dalam transaksi gitu loh. Jadi misalnya saya diberi kesempatan hidup 10 tahun, setelah itu saya hidup di dunianya sana. Seperti itu. Nah, kemudian tentang desa gaib itu, ketika saya masuk desa gaib yang pertama itu di Ungaran, sebelumnya waktu kecil kan saya sudah selalu diberitahu oleh bapak. Jadi jangan sampai kamu kalau diberi makan
mau makan. Nah apalagi mau dinikahkan, sudah pasti nggak pulang kan gitu. Logikanya loh ya, meskipun bapak karena waktu itu masih kecil tidak bilang jangan menikah, karena saya waktu itu kecil, tapi jangan mau dikasih makan atau minum gitu ya. Nah ketika saya masuk ke desa gaib atau yang saya anggap sebagai desa gaib di Gunung Ungaran itu, lurahnya, ibu lurah di situ itu setelah saya tidak mau makan dan minum, dia bilang itu benar. Jadi nanti kalau kamu ngalami seperti ini lagi, jangan mau gitu. Waktu itu dia juga menawari untuk menikah sama putrinya. Dia ketika saya tolak dia bilang jawabanmu benar. Kalau kamu menikah berarti kami akan menuntut kamu untuk tinggal di sini. Padahal itu hutan. Berarti kemungkinan kan saya entah meninggal, entah hilang gitu ya. Jadi jawaban ini berdasarkan pengalaman empiris, baik ketika masuk ke desa mereka maupun saat saya terpaksa mengambil pesugihan yang untungnya tidak jadi. Kalau waktu ngambil pesugihan itu jadi, saya kira saya menolak ajaan istri saya untuk jadi YouTuber dong. Oke, lanjut lagi Mas. Ini yang pertanyaan satu lagi yang dari Muhammad Yunus. Ini pertanyaannya nanti sama dengan pertanyaan Mas Rahmadi Agus 69 ya. Ini dari Mas Muhammad Yunus dulu. Pertanyaan kedua ya. Satu lagi Pak Alex, sehari rokoknya habis berapa bungkus ya? Terima kasih sebelumnya. Semoga berkenan menjawab. Salam lestari. Salam lestari juga Mas. Salam lestari. Nah ini dari Mas Rahmadi Agus 69. Ini juga pertanyaannya seputar rokok. Pak Alex, sehari berapa bungkus rokok? Cukup kuat tenggorokannya ya, tidak panas dan gerok gitu. Ya, itu antara 2 sampai maksimal 4 bungkus. Kalau yang itu ya, yang mentol itu ya. Ya, jadi saya menjadi perokok aktif itu kelas 5 SD. Jadi pada waktu saya SMP itu, karena prinsip bapak saya menurut saya salah ya, maaf almarhum bapak. Jadi bapak saya itu perokok berat dan dia punya prinsip kalau dia melakukan sesuatu maka dia tidak akan melarang anaknya gitu. Nah termasuk untuk hal-hal buruk. Nah karena dia perokok berat, dia nggak bisa melarang saya. Yang bisa adalah menjatah. Jadi membatasi sehari boleh berapa batang gitu ya. Waktu SMP saya ingat. Jadi sehari saya boleh merokok tapi 3 yang diizinkan lah, yang minta teman. Nah itu loh yang saya bilang salah. Jadi ketika ditolerir maka saya mulai mengembangkan hal baru yang kurang bagus ya, yaitu mencuri-curi. Nah bayangin ketika kelas 1 SMP aja mungkin sehari sudah bisa 1/4 pak rokok ya. Dalam 4 hari atau 3 hari 1 pak rokok itu habis. Itu kelas 1. Nah kelas 2 ini sudah lebih banyak lagi. Jadi SMA itu saya sudah selalu dipanggil oleh bapak atau ibu guru karena ketahuan merokok, terutama waktu kegiatan sore. Jadi kegiatan ekstrakurikuler sembunyi-sembunyi merokok, atau pas pagi gitu di kantin merokok ketahuan, di GC dibawa ke guru BP, itu sudah langganan sejak SMA gitu. Jadi rata-rata 2 sampai 4 bungkus. Nah menjadi 4 bungkus itu apabila sedang berpikir keras atau sedang sedih atau sedang apa gitu. Tapi kalau normal ya 2 itu udah normal gitu. Jadi begini Mas, sebelum kenal sama saya, Mas Alex ini rokoknya yang kretek.
gitu. Rokoknya kretek sehari itu bisa 4 bungkus gitu. Terus kan kenal sama saya, kondisinya kan mulai agak ngedrop. Terus kalau mendaki gunung kan sesak dadanya gitu. Awalan mau mendaki aja mencoba lari ya Mas ya, latihan lari itu pingsan gitu kan. Terus akhirnya cari rokok yang tidak kretek gitu. Nah ini nggak cocok, itu nggak cocok. Terus sampailah di satu merek rokok itu yang mentol, itu beliaunya cocok. Terus akhirnya rokoknya ganti, berubah jadi yang mentol itu nggak masalah sih, maksudnya masih 4 bungkus gitu tuh nggak masalah kan gitu. Cuman memang ada masa dimana beliaunya itu mau menghentikan rokok gitu, karena kan mungkin juga ngerasa kalau paru-parunya udah mulai bermasalah kan gitu, udah mulai mencoba untuk berhenti, tetapi yang ada marah-marah gitu, suka marah gitu kan. Jadi apa salah gitu kan, marah-marah, dan itu imbasnya ke anak-anak gitu. Akhirnya aku yang melarang, ya udah enggak apa-apa Mas merokok, asal tidak kembali ke kretek aja, dan mungkin bisa dikurangi gitu kan, tidak sehari 4 bungkus gitu, mungkin dikurangi jadi 1 bungkus atau 2 bungkus gitu kan. Terus sudah mulai bisa, terus mungkin kan beliaunya juga kalau sudah bisa mengurangi dari 4 bungkus menjadi 2 bungkus, mau belajar untuk menghentikan lagi rokoknya gitu. Yang ada itu tidur terus gitu, tidur sama nggak punya ide gitu. Kalau ditanya, disuruh cerita aja tentang, yuk Mas bikin konten, cerita tentang pengalaman mendakinya jenengan di mana gitu, itu kayak hilang-hilang ingatannya gitu. Jadi kayak nggak bisa berpikir gitu ya Mas, lambat gitu berpikirnya. Terus ya udah akhirnya tetap aja merokok terus. Nah ini mau coba kembali ke kretek lagi, dan alhasil waktu mau mendaki ke Lawu yang hujan badai itu ya, itu belum sampai pos 1 itu sudah sesek dadanya dan sudah mau pingsan gitu. Akhirnya berubah pikiran lah, kembali ke rokok yang mentol itu. Dan ya memang benar, kalau tidak sedang berpikir, tidak sedang mencari ide, atau tidak sedang sedih gitu, biasanya cukup 1 sampai 2 bungkus aja. Kalau enggak ya maksimal 4 bungkus. Belum pernah sih sehari itu lebih dari 4 bungkus gitu Mas. Kalau soal serak atau apa itu enggak masalah, enggak gitu. Jadi ketergantungan saya terhadap rokok itu sudah ini ya, dari psikologis sampai ke fisik. Jadi kalau pengen tidak jadi emosional ya tidur terus dan blank. Kayak lambat gitu loh ininya ya. Itu terus lanjut lagi, ini pertanyaan ke-13 dari Mbak Andini Zahra. Loh Mbak, ini tak baca lagi pertanyaan jenengan. Mau sampai berapa episode Budia? Saya penasaran sama si gadis. Dia biang keroknya, jadi Pak Iqbal nekat ambil bunga, makanya penghuni selamat murka. Maaf cuma asumsi. Ini aku jawab dulu, kalau mau sampai berapa episode complete story mengalir saja Mbak. Jadi kita pengennya juga secara detail kita sampaikan ke sedulur semua gitu, biar menjadi pembelajaran untuk sedulur semua gitu. Kalau soal ini murka dan lain sebagainya, mungkin beliaunya yang bisa jawab, saya tidak bisa menjawab itu. Jadi begini, saya setuju untuk membuat konten complete story itu, meskipun saya tahu betul bahwa itu akan sakit ya, karena mengorek luka lama dengan lebih detail. Tetapi harapan saya adalah kelak setelah konten ini selesai, saya tidak usah menjawab orang. Jadi kalau ada orang minta diceritain, saya tinggal bilang sudah tonton YouTube, itu sudah ada semua. Makanya saya juga setuju diadakan Q&A supaya hal-hal yang tidak jelas itu sudah saya jelaskan semua. Berikutnya saya ya tidak terbebani lagi. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang
harus dijelaskan, baik untuk pembelajaran atau karena penasaran, itu sudah terjawab semua. Jadi ini mau sampai berapa ya sampai selesai. Tapi kira-kira ya mungkin sampai, kalau maksimal ya sampai pencarian terakhir mungkin ya, atau bisa juga sampai mencapai desa. Jadi kita lihat aja lah nanti. Kan bisa juga fase di rumah sakit, fase pencarian itu diselipkan pada waktu saya bercerita tentang di hutan, kan bisa. Kayaknya kalau aku sendiri menarik untuk dikupas sendiri, tidak diselipkan, karena kan Ya. itu ada beberapa hal yang memang penting banget kan. Ya, makanya kita mengalir aja, kita belum tahu. Kemudian apa yang ditanyakan dia? Yang itu toh apa, penjaga yang di sana murka Oh, gitu, karena mengambil edelweiss gitu. gini Mbak, jadi pada tahun 80-an sampai 90-an itu mengambil bunga masih sangat wajar ya. Monggo apresiasi panjenengan, tapi saya akan ceritakan gambarannya ya. Orang-orang itu cuma memetik batangnya Mbak. Saya bedol seakar-akarnya dan saya bawa pulang. Jadi saya pilih pohon yang kecil, bunganya banyak, jadi saya bawa pulang sak pohonnya dan tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Paling orang-orang cuma bilang gila itu pohon dibawa gitu. Jadi orang-orang di lereng gunung pun tidak tahu itu apa. Di Gunung Ungaran itu waktu saya ngambil bunga juga ditertawakan penduduk. Mereka bilang itu namanya suket kolo keciko gitu. Oh, namanya. Iya, jadi ngarani bunga edelweiss saja suket kolo keciko. Sekarang suket itu rumput ya. Iya, dianggap suket itu, dianggap rumput. Sekarang saja itu semua orang jadi tahu bahwa itu pohon edelweiss yang termasuk dilindungi. Itu satu itu. Yang kemudian apakah penghuni gaib itu jadi murka kalau kita merusak hutan? Sayangnya saya tidak percaya. Andai kata begitu, saya menjadi tenang. Tapi saya melihat setiap kali pendakian, saya bandingkan dengan pendakian di tahun 80 sekian, itu hutannya makin berkurang. Gunung Slamet itu sekarang kerimbunannya sudah sangat berkurang. Sama Rantu saja. Itu waktu dulu itu gelap, waktu siang pun itu akan gelap karena pohonnya banyak yang besar dan rindang. Kemarin tahun berapa itu kita ke sana itu? 2018. 2018 itu sekarang sudah terang, gitu. Sudah terang. Raung juga, Gunung Raung itu dulu hutannya masih banyak pohon besar. Yang terakhir kami ke sana juga sudah banyak berkurang. Sindoro juga, Sindoro itu untuk mencari pohon kantigi aja kalau kita lewat rute Kledung terus rute Pajero itu susah ya, karena kebakaran. Jadi andai kata para makhluk halus ini ikut menjaga siapapun yang misalnya ngambil bunga jadi kesurupan atau apa, saya pasti senang. Tapi tidak, mereka acuh tak acuh gitu. Jadi dugaan atau asumsi panjenengan bahwa memetik bunga ini membuat penghuni desa gaib murka, tidak. Jadi waktu saya di desa gaib pun mereka tidak menyebutkan tentang tidak membahas tentang pemetikan bunga itu. Kemudian nyuwun sewu juga untuk asumsi bahwa si gadis ini biang keroknya juga menurut saya agak terlalu tergesa-gesa. Karena apa? Karena kita kan tidak tahu apa yang ada di pikiran dia. Sayangnya si gadis ini juga tidak bercerita ke saya ya. Tapi apakah kalau dia tidak bercerita otomatis dia salah? Kan juga enggak. Pasti yang jelas pasti dia punya pertimbangan. Kenapa begitu? Karena pada waktu saya turun dan sampai ke rumah sakit, mendengar saya berada di rumah sakit,
dia menemani saya. Jadi dia menemani saya menunggui di rumah sakit berhari-hari. Dari Semarang ya? Bukan. Dari mana? Dari sebuah kota tapi bukan Semarang, tapi cukup jauh juga dari Purbalingga. Dan untuk melakukan itu bukan soal mudah, karena keluarganya ini keluarga yang sangat agamis dan menunggui teman cowok di rumah sakit itu jelas satu pelanggaran gitu ya. Jadi dia sendiri sudah mencoba memberikan empati sebatas dia berani melawan dalam tanda petik ya, melawan keluarganya. Jadi untuk itu saya ini bukan membela dia, tapi terlalu tergesa kalau kita bilang dia biang kerok atau tidak punya perasaan. Dia punya, dan dia pasti punya pertimbangan lain yang menurut pemikirannya lebih baik tidak usah dibagi, jadi cukup disimpan sendiri gitu. Itu juga menyakitkan loh itu kalau ya, disimpan sendiri gitu. Dan itu jelas menyakitkan. Nah, salah satu yang bisa saya tafsirkan bahwa dia juga mengalami kesakitan itu karena dia lama melajang. Padahal dia bukan jenis wanita yang tidak ada yang mendekati gitu. Cukup banyak yang mendekati dia selain kami ya, banyak gitu. Ya, semoga si gadis ini sekarang bahagia ya Mas. Dan kalau dia menonton, saya selalu mendoakan untuk kebahagiaannya. Ya. Oke, sekarang lanjut di pertanyaan ke-14. Ini dari Atifah Putri. Tidak bisa disalahkan juga jawaban si gadis, karena memang tidak mencintai Pak Iqbal. Cuma seharusnya ketika Pak Iqbal mengatakan cinta, jangan hanya diam, karena laki-laki kadang punya pemikiran yang berbeda dengan perempuan. Pak Alek mau tanya, apakah dendam itu masih ada? Apalagi kalau Pak Alek mengingat kejadian saat menemani Pak Iqbal sampai ajal menjemput. Pertanyaan kedua, apabila Pak Alek bertemu lagi dengan gadis, apakah Pak Alek bisa bersikap biasa saja seolah tak pernah ada kejadian itu? Terima kasih Pak Alek, selalu kuat dalam menjalani hidup. God bless you. Ya, terima kasih untuk doanya. Kemudian ya, perkara kenapa dia memberi jawaban yang mengambang ya kepada Iqbal. Ya, pada saat saya menunggui Iqbal itu saya kutuk betul. Tetapi harus diingat bahwa waktu itu kami masih sangat muda. Umur berapa itu ya kira-kira? 22-an ya. Ya, umur 22-an. Nah, itu kan masih sangat muda. Dan si gadis ini bukan tipe milenial seperti sekarang. Umur segitu sudah berpacaran berkali-kali sehingga bisa tahu bahwa cowok itu sering salah tafsir. Saya kira ya, dugaan saya loh ya, kami itu termasuk awal-awal dia mengenal cinta. Jadi keberadaan kami, pernyataan kami dan sebagainya itu awal-awal, fase awal dia mengenal cinta. Jadi pada diri saya itu bergeser. Yang pertama, pada saat saya menunggu itu saya mengutuk betul dan menjadikan dendam ya. Kemudian setelah berangsur-angsur menjadi lebih dewasa, saya jadi lebih paham bahwa setiap orang itu punya situasi tertentu yang akan menjadi tidak fair kalau dengan serta-merta dijustifikasi, setidaknya tanpa mendengarkan alasannya gitu. Kemudian apalagi kalau ketemu gitu bisa bersikap biasa aja ndak gitu, seolah nggak ada kejadian ini gitu. Ya, saya pernah ketemu sekali secara langsung face to face, dan saya mencoba masih ini ya, mencoba wajar itu artinya
saya masih sahabatan sama dia gitu loh ya. Saya memberi nasihat, ayo move on. Saya sudah punya 2 anak. Why not you? Kenapa kamu tidak? Jadi pikirkanlah, karena dia waktu itu sudah lulus dari kuliah, tapi kok belum menikah gitu ya. Jadi saya sarankan untuk segera menikah. Saya kira itu, jadi saya bisa mencoba, wajar bisa. Apakah saya masih ingat dendam saya yang dulu? Masih ingat, tapi saya anggap itu sebuah kebodohan. Jadi dendam saya saat itu adalah sebuah kekeliruan. Kesadaran saya bahwa itu sebuah kekeliruan tidak menunggu sampai bertahun-tahun loh ya. Jadi saya ceritakan, begitu saya turun sampai ke desa kemudian dibawa ke rumah sakit, selang berapa hari kemudian si gadis ini datang dan menunggu saya. Ini sudah melunturkan, oh berarti aku nggak bener ya. Oh ini kok begitu perhatian sampai berani melawan keluarganya. Itu sampai saya melarikan diri dari rumah sakit karena dia pamit. Saya kan di sini nggak bawa pakaian. Sebenarnya saya hanya mau menengok kamu. Lalu tergeraklah saya untuk menunggu kamu. Tapi kan saya pamitnya itu hanya sehari. Nah ini kok sudah berhari-hari, saya harus pulang dulu, pamit sama orang tua, ngambil pakaian kalau diizinkan. Nah itu tidak datang-datang. Akhirnya saya melarikan diri dari rumah sakit. Saya naik kendaraan umum untuk sampai ke kotanya. Jadi saya pernah lari dari rumah sakit. Nah, kemudian saya sampai ke rumahnya, baru saya tahu, oh situasi keluarganya kayak begini. Nah setelah itu saya rembukan sama dia. Jadi kalau begitu saya tak bersikeras untuk keluar dari rumah sakit aja. Nanti kita kembali ke Semarang gitu. Paham maksudnya ya? Jadi itu kan saat liburan. Jadi masih liburan. Kemudian dari situ kami berusaha dan untung itu diizinkan untuk kembali ke Semarang. Gitu yang bisa saya sampaikan. Oke, lanjut lagi ya Mas. Ini pertanyaan ke-15. Itu dari Markona. Halo Mbak. Dahsyatnya cinta bisa dilihat dalam diri almarhum Pak Iqbal. Dahsyatnya persahabatan terlihat dalam diri Pak D. Alek. Apakah setelah peristiwa itu Pak D punya sahabat lagi yang sedekat almarhum? Saya setuju untuk ungkapan dahsyatnya apa tadi cinta. Bisa dilihat dari Iqbal. Ya, dia punya cinta yang luar biasa, baik terhadap keluarganya. Jadi sepanjang dia merintih kesakitan itu, saya jadi menyimpulkan betapa dia mencintai ibunya, mencintai keluarganya, juga cinta yang lain ya, cinta kepada lawan jenis. Jadi dia tidak bisa membayangkan cewek selain si gadis ini. Ini antara ya kalau nggak dapet kamu ya sudah, saya sudah tidak. Sementara saya tidak akan berpikir tentang orang lain. Ini beda sama saya. Begitu kira-kira mau ditolak, saya melobi cewek, kira-kira kayaknya kalau saya tembak ditolak, kalau bisa saya tidak akan mendekati lagi. Nah kalau masih ada harapan, saya mendekati lagi. Begitu ditolak saya tarik gitu. Jadi move on itu gampang banget, kecuali sama kamu. Enggak, itu sebenarnya ya. Jadi ya persepsi tentang cinta memang beda antara saya sama Iqbal. Kemudian kalau soal persahabatan, relatif lah Mbak, relatif. Saya juga tidak selalu berlaku baik pada teman-teman saya. Mungkin ada beberapa teman akrab yang pernah saya sakiti, atau mungkin malah berpikir saya khianati. Saya minta maaf. Yang jelas terhadap Iqbal itu saya sudah melakukan apapun yang saya bisa. Karena waktu itu dia kan tidak cuma sahabat. Selain dia sahabat,
dia imam saya gitu ya. Jadi dia guru dalam spiritualitas saya kan. Terus Pertanyaannya, apakah setelah peristiwa itu Pak D punya sahabat lagi yang sedekat almarhum? Saya sudah menyinggung ini pada waktu kita bicarakan soal trauma ya. Jadi sampai saat ini saya tidak punya sahabat yang sedekat Iqbal almarhum. Karena apa? Karena jauh di dalam hati saya takut kehilangan. Jadi saya takut ketika saya total bersahabat dengan seseorang, orang ini justru hilang gitu ya. Itu traumatis, itu traumatis sekali. Jadi saya sekarang ini kalau berteman dekat itu banyak yang berteman dekat, tapi untuk sampai sekualitas sama seperti Iqbal nggak bisa. Bahkan dalam pendakian saya selanjutnya itu untuk menemukan orang yang bisa kayak Iqbal, istilahnya emaknya Iqbal itu sahabat yang juga lawan berantem gitu ya. Jadi Iqbal itu kalau sudah bertengkar itu padu, istilah Jawanya sampai tong tapi habis itu makan bareng selesai gitu. Nah itu susah sekali dari itu, sehingga ya rekan pendakian saya selalu ganti-ganti gitu. Oke, lanjut lagi. Ini pertanyaan ke-16 dari Jack Hillover. Mohon maaf, saya punya pertanyaan yang mungkin termasuk kategori yang tak akan dijawab Pak D. Apa sih? Sekarang ketika Pak D kembali Nasrani, apa tidak timbul rasa bersalah pada almarhum Pak Iqbal? Sekali lagi ini tak harus dijawab, maaf sebelumnya. Mau dijawab enggak? Bisa saya jawab. Ini masih belum terlalu privasi ya, masih pertanyaan yang masih bisa di permukaan gitu loh, jawabannya masih bisa di permukaan. Terus terang tidak. Karena apa? Karena Iqbal sendiri pernah menyatakan, kayaknya ada yang saya sebutkan ya. Jadi di Kompleks Story 15. Dia kan tahu situasi saya yang backgroundnya Kristen, kemudian seluruh keluarga juga Kristen. Saya menjadi tempat bertanya bagi adik-adik, juga bagi teman-teman yang lain dalam soal pada saat itu ya, dalam soal agama dan soal kepercayaan. Kemudian dia juga melihat sebagaimana dengan satu stimulus yang kuat tentu saja ya, dalam hal itu lewat mimpi. Ya, lewat mimpi saya dari Kristen menjadi Islam. Nah, dia simpulkan bisa saja suatu ketika saya mimpi lagi, kemudian pindah agama lagi gitu ya. Meskipun waktu itu saya bilang, oh itu toh kesimpulannya. Tapi dia melihat seperti itu, dan dia bilang apapun agama kamu akan saya anggap sebagai sahabatku. Itu yang pertama. Jadi saya yakin Iqbal juga kalau dia bisa melihat, dia tidak akan kecewa, karena nilai-nilai yang diberikan Iqbal tentang Islam sampai saat ini itu tidak bertentangan kok dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya yakini. Jadi pandangan dia tentang Islam yang diberikan ke saya masih menjalani nilai-nilai yang sama, tapi dengan kacamata yang berbeda gitu ya. Yang kedua, nah ini yang agak ke dalam dan saya minta ini tidak diperdebatkan. Bagi saya Tuhan itu di atas agama gitu. Jadi agama itu hanya satu cara untuk mencapai atau mempersepsikan atau menafsirkan tentang
Tuhan dan kehendaknya. Ini hanya cara, dan ada banyak cara. Banyak cara ini pasti diizinkan Tuhan. Sebagaimana jangankan agama, Tuhan aja mengizinkan iblis kok, apalagi agama yang lain. Ya, artinya jalan ini ada banyak. Nah, setiap kita menempuh satu jalan, katakanlah agama X, kita pasti menganggap bahwa agama yang lain itu salah, itu kafir, itu konsekuensi. Sebab kalau tidak ada kefanatikan ini, maka kita menjalani ini sambil ragu. Paham maksudnya ya? Jadi kita tidak bisa berada di jalan ini sambil berpikir tentang wah, jane enak di sana. Lah kalau di sana ya sudah total aja pindah ke sana. Jangan lagi berpikir tentang ini gitu ya. Itu kalau soal agama. Sehingga agama ini akan berujung ke Tuhan apa tidak, itu kan tergantung orangnya masing-masing gitu. Dan saya sendiri juga jujur tidak yakin agama yang saya anut sekarang juga akan menyelamatkan saya. Saya lebih yakin bahwa yang menyelamatkan bukan agamanya, tapi apa yang saya lakukan gitu. Apa yang saya lakukan itu sesuai dengan apa yang saya ikuti enggak gitu. Kamu paham maksudku ya? Jadi kalau saya sekarang berada di agama Kristen, apa yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah itu apa tidak? Kalau tidak, ya berarti saya nggak sampai pada Tuhan. Nah, sampai pada Tuhan itu, kalau bagi saya itu tidak sama dengan sampai surga dan neraka. Kalau surga dan neraka, saya tidak berurusan dengan itu. Apakah ibadah saya membawa sampai surga atau justru sampai ke neraka? Itu terserah Tuhan. Itu terserah Tuhan. Saya kira begitu ya. Saya tidak bisa menjawab lebih dalam karena ini bisa menjadi satu polemik. Iya. Gitu. Jadi gini. Apa yang saya lakukan ini adalah tanggung jawab saya. Tapi Iqbal yang saya ceritakan melalui konten ini, dia melakukan kebaikan yang luar biasa. Karena apa? Karena dia menuntun saya untuk memahami tentang Islam dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi yang pemahaman yang dia berikan itu membekasnya sampai sekarang. Gitu. Nah itu yang saya merasa berhutang budi pada Iqbal. Oke. Sekarang pertanyaan yang ke-17 dari Randy Anggrayawan. Maaf Pak Alek, mau tanya, setelah mendengar jawaban si gadis tidak, sempat terlintas tidak tentang dendam Pak Alek, atau Pak Alek mencoba menahan dendam itu karena mungkin sudah berbeda situasinya. Jika terlalu sensitif, tidak usah dijawab, tidak apa-apa. Salam dari Mambugas Temanggung. Salam kembali Mas. Ya, salam kembali. Jadi mau disayang suami, ini rahasianya. Jangan sampai bocor ya, rahasia wanita. Lucu ya, lucunya begini. Situasi menunggui penderitaan Iqbal itu secara psikologis membuat saya menjadi dendam. Tetapi begitu sampai di rumah sakit, melihat kebaikan, keikhlasan dia untuk menunggui saya dan sebagainya, itu membuat dendam itu luntur. Nah, pada saat yang sama saya kan teringat pada sumpah saya, dan selalu hati itu seperti dituntut gitu loh. Lah dendammu piye gitu loh. Kamu kan sudah bersumpah untuk menyakiti. Lah kok sekarang mencintai lagi piye? Kalau kamu teruskan cintamu, kok kamu tega karena ada orang lain yang mencintainya seperti itu meninggal gitu loh. Sehingga akhirnya saya putuskan untuk ya sudah, putus aja. Saya akan berhenti mencintai kamu. Nah itu dengan saya lakukan dengan cara saya punya pacar lagi. Pacar ini saya bawa ke dia. Jadi kita ketemu bertiga. Saya bilang bahwa saya tidak bisa melanjutkan
apel saya nggak bisa datang terus, saya tidak bisa mencintai lagi karena dalam diri saya itu ada kecamuk yang luar biasa, sehingga saya takut kalau ini dilanjutkan malah tidak baik gitu ya. Jadi saya caranya mengakhiri adalah jadi takut saja supaya saya tidak melakukan kesalahan yang fatal gitu. Udah? Hujan lagi Mas. Ya, musimnya memang. Maaf ya suaranya jadi agak terganggu karena hujan. Oke, sekarang pertanyaan ke-18. Masih dari pebasket putri Natasha Hill. Menit ke-39 detik ke-30. Direp-rep itukah fenomenanya Mas Alex? Itu waktu apa tuh? Ini complete story 15. Yang mau meninggal. Oh, yang mau meninggal, iya. Jadi kalau orang Jawa seperti disirep. Jadi kalau di orang Jawa kan ada satu mantra ya, ada satu mantra di mana biasanya dipunyai para pencuri atau para prajurit, itu lawan itu dibuat tidur. Nah seperti itu yang saya rasakan, seperti itu. Jadi kantuk ini nggak wajar dan saya rasanya seperti tenggelam gitu. Kenapa saya bilang nggak wajar? Karena sebelumnya dan juga sesudahnya saya tidak pernah tidur itu sangat nyenyak, sehingga tidak sadar apapun yang terjadi. Lanjut ke pertanyaan ke-19 dari Deila Tilu. Apa iya penjaga yang dimaksud itu malaikat yang mau mencabut nyawa? Saya tidak berani menjawab. Kalau pada waktu itu ya, kalau saya masih Islam misalnya, saya akan menjawab walau alam ya. Jadi hanya Tuhan yang tahu apakah itu halusinasi, apa itu benar-benar malaikat. Saya hanya menyampaikan apa yang saya saksikan. Apa yang dikatakan Mas Iqbal? Apa yang dikatakan Iqbal dan bagaimana reaksinya. Karena dia kan nggak hanya bilang, dia kan menatap ke satu titik dan menunjuk-nunjuk gitu. Itu. Nah, gitu. Jadi nggak hanya dia omongkan, tapi gesturnya itu ekspresinya, ekspresinya juga, itu ya. jelas. Sekarang ke pertanyaan ke-20 dari Wandi Demang. Mendengarkan kisah ini baik di part sebelumnya mulai saya awal kenal channel ini maupun part yang complete story yang ini cukup menguras emosi. Apalagi buat jenengan yang menuturkannya. Kalau berkenan mohon calling down-nya lebih diperlama lagi. Gitu. Diperlama dulu Pak D. Gitu. Menurut hemat akal saya yang pendek ini, baik Pak D Gagah maupun Pak D Iqbal yang sekarang ada di Nirwana bangga punya sahabat seperti jenengan. Kalau menurut jenengan pripun? Saya tidak tahu mereka ini, saya nggak bisa komunikasi ya, karena dunia roh itu setahu saya ya, maaf saya tidak menisbikan mereka yang bilang bisa komunikasi dengan roh, tapi saya sendiri meskipun dengan belajar meditasi dan sebagainya, roh tidak tertembus. Roh dalam arti ini nyawa ya, nyawa nggak bisa dikontak gitu, sehingga saya tidak tahu apakah apa yang saya lakukan terhadap teman-teman ini masih kurang atau sudah cukup. Tapi percayalah bahwa saya lakukan everything yang saya bisa, karena ini pertaruhan. Pada saat itu saya anggap sebagai pertaruhan itu karena Iqbal itu sahabat dan guru saya, jadi ini harus sebisa mungkin, kalau memang Tuhan menghendaki meninggal, ini harus bagaimana caranya ini menjadi lebih panjang, usianya menjadi lebih panjang dan sebagainya, sehingga bisa terkejar oleh tim SAR yang ternyata tidak
sampai saya turun tidak pernah datang gitu ya. Nah itu yang membuat shock, karena saya mencoba mempertahankan hidupnya tapi gagal. Bahkan saya sudah mendampingi dia ketika berhadapan dengan anjing dan harimau itu kan sebenarnya saya sendiri takut. Nah itu saya sudah kuat-kuatkan supaya kita bisa melewati momen itu. Tapi justru ketika meninggal saya kecolongan, itu yang membuat shock. Kemudian Gagah juga saya sudah berusaha supaya dia mau turun, kan kemudian saya ketemu lagi toh sama Gagah itu. Saya sudah berusaha dia turun, tapi dia tetap nggak turun. Esoknya saya ke atas untuk mencari dia, tidak ketemu. Saya menyusuri lagi ke sungai itu dan terhalang sama tebing yang tinggi. Tapi terus terang ada satu teror kecil ya, teror enggak terlalu berat ya, tapi itu juga bagaimanapun menyita emosi saya. Jadi ketika saya sampai di rumah sakit, menurut analisa dokter, Iqbal ini baru mati suri ya. Maka yang saya pikirkan adalah begini, lalu ketika dia sadar dan dia temukan Alek nggak ada, itu terus gimana dia? Nah ini yang agak menteror. Tetapi kan menurut penjelasan dokter, kalaupun sadar itu dia tidak akan lama karena sudah mengalami halusinasi seperti itu. Jadi katakanlah mungkin dia bisa bertahan hanya 1 hari gitu. Jadi yang agak meringankan perasaan saya adalah memang saya tidak bisa melakukan apapun. Andai kata saya masih di situ dan bisa menyadarkan Iqbal, tetap saja selang 1 hari kemungkinan dia meninggal, karena memang sudah mengalami ini loh. Jadi kalau mau meninggal itu kan orang sehat dulu. Nah ini sudah hampir, berarti sudah hampir meninggal malahan. Itu kata dokter begitu. Kemudian kalau secara ini metafisik, kan dia yang terakhir bilang bahwa malaikat itu sudah 2 meter di hadapanku. Kan berarti sudah dekat sekali gitu. Jadi ini kan saling berhubungan gitu ya. Jadi kalau menurut saya nggak tahu, saya jujur nggak tahu. Saya juga tidak mau GR mengatakan pasti Iqbal atau Gagah bangga, belum tentu juga. Dan bagi saya tidak penting kesan teman-teman saya terhadap saya bagaimana. Tapi yang penting adalah saya selalu bertanya pada diri sendiri sampai saat ini, apakah yang aku lakukan itu sudah maksimal atau jangan-jangan belum. Itu sampai sekarang saya tanyakan. Nah itu salah satunya yang membuat saya masih bersikeras untuk mencari setidaknya sekali lagi gitu, untuk menunjukkan pada diri saya terutama, ini loh aku sudah betul-betul maksimal kok gitu. Oke Mas, kita lanjut lagi. Mau minum-minum dulu atau enggak, biar agak tenang dulu. Masa dari tadi gak tenang? Yo enggak gitu. Maksudnya itu kan ya, dijejali pertanyaan yang banyak gitu loh. Gitu. Enggak apa-apa. Oke, sekarang dilanjut. Ini pertanyaan ke-21 dari Randy Anggrayawan lagi. Karena ini kan tanyanya ada di Q&A, ada yang di complete story gitu. Jadi pertanyaannya seperti ini. Pak Alek, jika berkenan menjawab, saya mau tanya, jika benar kemungkinan Mas Iqbal mati suri, mungkin tidak kondisi Mas Iqbal saat itu untuk mengangkat batu atau memindahkan batu yang digunakan Pak Alek mengganjal tubuhnya? Dan bagaimana posisi batu saat Pak Alek rekonstruksi
Sudah berbeda atau masih seperti saat Pak Alek tinggalkan? Salam dari Mambugas Temanggung. Salam kembali. Salam Mas. Ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau tidak ditanya, mungkin akan kelewat. Nah, makanya penting DNA itu kan karena itu. Jadi waktu saya tinggalkan Iqbal itu bukan tubuhnya saya tindih pakai batu ya, tapi saya ganjal. Ya, saya ganjal. Jadi pinggir-pinggir gitu. Nah, kakinya kan begini. Kakinya begini nih, tengahnya saya kasih batu besar. Nih. Terus samping tubuhnya itu juga saya kasih batu besar. Sehingga kalau ada air, tubuhnya ini terjepit tapi tidak tertindih. Jadi kalau dia mati suri, dia masih sangat bisa bangun. Jadi tubuhnya itu saya jepit dengan batu-batu besar. Yang saya perkirakan untuk dipindah oleh binatang itu susah, gitu ya. Nah, tapi kalau nuwun sewu ya, maaf, kalau kemudian ini dimakan binatang dari atas bisa, tapi harus diingat pakaiannya itu utuh semua, tidak ada pakaian yang koyak, termasuk yang dipakai. Karena apa? Karena itu kan saya foto. Nah, pakaian kaos waktu itu dia pakai kaos putih sesuai dengan foto itu ditemukan utuh, gitu ya. Gitu. Jadi bisa dalam kondisi dia mati suri, dia bangun sendiri mencopot itu sangat bisa karena tidak saya tindih. Gitu. Terus posisi batunya itu waktu rekonstruksi? Itu yang saya bilang tadi, pertanyaan yang luar biasa. Ini belum saya ceritakan malah di kontennya Garuda maupun di konten kamu. Belum sampai mungkin. Ya, karena belum sampai. Jadi ketika tim SAR datang ke sana, yang mereka temukan itu adalah memang benar ada pakaian seperti yang saya ceritakan. Jadi kan saya ceritakan pada polisi, lokasinya itu ditandai dengan sepanjang sungai saya kasih baju-baju, kaos dan sebagainya itu sepanjang sungai gitu. Nah, ketika mereka mencapai ke lokasi itu, ternyata pakaian itu tidak berada di sepanjang sungai, tapi kayak di obrak-abrik itu loh. Kayak di obrak-abrik, termasuk batu itu. Jadi tubuhnya saya jepit pakai batu, batunya itu ketemu tapi tidak pada posisi menjepit. Jadi seperti sesuatu yang kuat sekali itu melempar-lemparkan. Gitu. Jadi tetapi tidak disobek ya. Jadi kalau disobek itu kan bisa diketahui, oh itu berarti binatang. Ini bukan. Jadi kayak dilempar-lemparkan gitu. Semua utuh, tetapi tidak pada posisi yang saya ceritakan. Nah, kamera itu ditemukan terendam di air. Nah, itu waktu itu saya sudah deg-degan. Karena pertaruhan saya di kamera. Keterangan saya ini kan menjadi berlawanan sama fakta. Paham maksudnya ya? Saya cerita begini-begini, ternyata yang ditemukan pakaiannya nggak ada. Jenazah pakaiannya tidak seperti yang saya ceritakan, itu nggak karu-karuan, tapi semua utuh. Jenazah tidak diketemukan, batu yang saya bilang menjepit itu juga tidak pada posisi seperti menjepit, itu sudah terpisah jauh. Nah, kamera terendam dengan kemungkinan bahwa itu nggak bisa diabstrak. Tapi kemudian bapak-bapak polisi ini punya inisiatif, pada waktu itu dibawa ke Jogja kalau nggak salah. Jadi dibawa ke satu studio khusus gitu ya, sehingga akhirnya bisa terabstrak meskipun ada sebagian itu ada bentol-bentolnya hitam ya, tapi cukup bisa menjadi acuan, oh yang dikatakan benar. Jadi memang waktu saya tinggal posisinya seperti itu, pakaian seperti itu, kan saya foto semua gitu. Kok nggak dibawa aja toh kameranya waktu itu? Waktu itu yang terpikir itu bagaimana turun dan bagaimana meminimalkan sesuatu yang bisa kesangkut. Itu kamera kan besar dan itu ada talinya. Sementara saya harus merayap, harus jatuh ke
jurang kan yang tidak saya sebutkan karena saya anggap itu tidak penting. Entah berapa puluh kali saya jatuh ke jurang itu sampai kaki bengkak, kaki saya sampai bengkak. Nah itu kalau bawa kamera ya paling juga kameranya pecah. Nah posisi terakhir kamera itu di mana? Di sampingnya Mas Iqbal, ya, di bivak itu atau di mana? Di ini, di samping waktu jenazah saya temukan. Jadi dia ada di sungai. Tapi kan ini cukup berat. Kamera itu karena besar. Gitu loh. Jadi posisi Iqbal itu bukan di tengah sungai dalam arti aliran air loh ya. Tapi dia di pinggir aliran air. Kalau sungai secara keseluruhan dia relatif ada di tengah. Karena kami berada di tepi sungai. Jadi dia ke tengah gitu. Enggak ya, maksud saya itu kan setelah jenengan menemukan jenazahnya Mas Iqbal kan jenengan taruh di bivak itu, terus jenengan ganjal pakai batu. Lah kenapa kameranya nggak ditaruh di situ, kan terlindung kan, ada jas hujan di situ toh. Andai kata pada waktu itu pikiran saya bisa cerah itu, pasti melakukan itu ya. Iya pasti. Tapi kan kondisinya gini loh. Kamu pernah lihat film kalau nggak salah Godfather itu, di mana dia ada si Godfather itu menangis berteriak itu sampai nggak keluar suaranya. Kira-kira seperti itu. Jadi aku itu sudah bengok gitu tuh sudah apa ya, sampai nggak bisa bersuara. Makanya saya bilang masih untung saya bisa moto-moto gitu loh. Tapi untuk menyelamatkan, wah ini tak taruh di sana biar ini udah nggak kepikir. Yang jelas jenazah ini harus tidak terbawa oleh air, tidak kemana-mana. Aku jepit, sudah aku pulang gitu loh. Nah si kamera itu berada di satu tempat yang ceruk gitu, sehingga ketika hujan ini terendam. Nah ketika saya mendengar bahwa kamera sudah ditemukan dalam keadaan terendam, tapi ya kemungkinan nggak bisa di-upgrade, itu kemungkinan besar filmnya rusak. Itu kan saya dengar di rumah sakit. Itu di sini sudah aduh. Karena apa? Karena saya baru tahu, dan ini mungkin untuk catatan teman-teman juga, kalau terjadi kecelakaan teman meninggal, itu ternyata kita harus menjawab semua pertanyaan itu dengan detail. Begitu ada yang salah sedikit ini bisa jadi perkara gitu loh. Jadi pakaian yang saya ceritakan saya letakkan secara secara urut, seperti saya susun di tengah sungai itu aja. Ketika ditemukan terpencar-pencar, ini sudah jadi persoalan. Berarti kamu ngomongnya nggak jelas, ini nggak bener, bohong ini. Nah itu termasuk apa saya sampai di puncak itu kan juga apa iya sampai di puncak. Nah ini baru terjawab setelah ternyata fotonya bisa di-upgrade, ada foto-foto yang itu gitu. Oke, semoga bisa menjawab